Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat dan limpahan kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Shalawat beserta salam kita semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kita umatnya, semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Kajian pagi ini, kajian spesial 5 tahun berdirinya Majelis Pengajian Prancis. Selamat datang kepada Profesor Warsito, selamat datang kepada Pak Ustadz. Sebelum saya serahkan ke Teh Dini, kita di sini ada video dari teman-teman semuanya. Mari sahabat-sahabat semua kita saksikan dulu videonya. Kita tonton bersama videonya. Silakan Teh Alfi. Assalamualaikum sahabat-sahabat Majelis Pengajian Perancis. Hampir berapa lama ya saya ikutan Majelis Pengajian Perancis? Sangat-sangat bermanfaat, Masya Allah. Alhamdulillah sekali Teh Dini mengajak saya bergabung. Selain ilmu fikih, dan ada yang paling spesial untuk saya adalah belajar Iqra dengan Teh Ana. Alhamdulillah udah bisa baca Al-Quran, setidaknya diperbaiki. Dan yang penting lagi adalah menjalin silaturahmi, bertambah sahabat-sahabat muslimah di Perancis, jadi tidak merasa sendiri. Pokoknya sukses dan ukhuwah yang sangat indah bersama Majelis Pengajian Perancis. Ini jalannya lagi nanjak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela. Saya tinggal di Nice, Prancis Selatan. Alasan saya mengikuti Majelis Pengajian Prancis ini adalah untuk menambah teman seiman. Menurut saya, keimanan itu harus selalu dipupuk supaya tumbuh. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti berbagai macam kajian dan juga komunitas seperti Majelis Pengajian Prancis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita. Saya asli dari Bandung. Dan sementara ini saya tinggal di Mons-la-Jolie, Perancis. Awal-awal tinggal di sini saya merasakan kekosongan yang sangat, karena biasanya di Indonesia ada kebiasaan mengikuti pengajian setiap minggunya. Sampai Teh Lin mengajak saya untuk bergabung di Majelis Pengajian Perancis yang dipimpin oleh Teh Dini. Semenjak saat itu saya merasakan banyak sekali manfaat, alhamdulillah. Pertama, setiap minggu kita mengaji dan juga mendengarkan ceramah dan ilmu agama kita dapatkan. Setelah itu anak-anak juga setiap seminggu 2 kali atau terserah anaknya bisanya kapan, itu diajarkan Iqra oleh Teh Ana. Dan juga lebih dari itu, yang paling penting adalah saya mendapatkan banyak sekali saudara muslimah Indonesia yang tinggal di Perancis. Dan melalui pengajian Perancis, kami semakin mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Assalamualaikum, saya Madina dari Perancis Selatan. Awal saya mengikuti pengajian Perancis karena ajakan manisnya Teh Dini Kusuma. Tujuan awalnya saat itu adalah agar kita semua sering membuka Al-Quran, membaca dan mengerti akan terjemahannya. Kemudian dari manfaatnya, selain mendapatkan silaturahmi dan pertemanan surga insya Allah, juga mempertebal, memantapkan keimanan Islam, terutama lewat cara kehidupan saya bersama keluarga kecil saya. Semoga kita semua istiqomah dalam iman Islam dimanapun kita berada, insya Allah, amin. Alhamdulillah saya bergabung dengan Majelis Pengajian Perancis, suka sekali karena banyak sekali kajian-kajian yang bermanfaat yang bisa kita pelajarin, juga bisa bersilaturahim dengan teman-teman muslimah Indonesia yang ada di Perancis, yang one day insya Allah semoga kita bisa dipertemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berta Syegian.
Saya tinggal di North Macedonia. Alhamdulillah, walaupun saya jauh dari Perancis, alhamdulillah saya bisa bergabung di Majelis Pengajian Perancis. Bersama-sama teman yang lain, kita bersama di pengajian ini belajar, berbagi, dan saling menguatkan. Alhamdulillah, semoga pengajian Perancis mampu menjadi agennya Allah, agen kebaikan, mampu menjadi wadah dakwah Islam di bumi Eropa. Kalau untuk saya, manfaat ikut pengajian ini adalah selain sebagai pengingat saya untuk disiplin membaca Quran minimal seminggu sekali, saya juga dapat sebuah lingkungan pertemanan baru yang walaupun mungkin tidak semuanya bisa ketemu langsung karena kita tinggal berjauhan, tapi pertemanannya itu dilandaskan oleh ketulusan dan semangat untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi saat kita sedang ada masalah atau kita sedang bersedih atau dapat musibah, ada yang ikut mendoakan. Saat kita sedang senang karena mendapatkan nikmat dari Allah, teman-teman itu ramai-ramai ikut mensyukuri nikmat yang kita terima. Kemudian ada tempat untuk bertanya dan mencari solusi ketika kita merasa sendirian di negeri orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi, pendiri dari Majelis Pengajian Prancis. Alhamdulillah, tahun ini MPP berusia 5 tahun. Berkat dukungan teman-temanlah MPP bisa berdiri dan bertahan hingga saat ini. Hidup di perantauan di negara di mana kami sebagai minoritas, tanpa azan, bahkan adanya keterbatasan dalam menjalankan syariat agama, bukan hal yang mudah. Karenanya, hanya dengan bertemu bersama dengan para sahabat yang memiliki satu tujuan, yaitu mencari ridho Allah, kami di MPP ini bisa saling menguatkan satu sama lain. Tidak hanya ilmu agama yang kami dapatkan di kajian MPP, namun juga pengembangan diri untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, ramah, dan memberikan gambaran Islam sebagai agama rahmatan lillahi. MPP juga merupakan sarana untuk kami, khususnya para muslimah, untuk bisa berkembang secara perekonomian. UMKM halal menjadi salah satu aktivitas kami di samping pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Bagi para sahabat yang ingin bergabung bersama kami untuk tujuan yang sama, yaitu istiqomah di jalan Allah, mengembangkan diri sebagai sosok umat yang bermanfaat, ikuti kajian-kajian kami secara online setiap hari Rabu bersama Ustadz kesayangan kami, yaitu Ustadz Aib Saifuddin dan para narasumber lainnya. Insya Allah, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun MPP tercinta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya juga saya pribadi merasakan manfaat dari MPP. Selanjutnya tema kajian pagi ini adalah manfaat ikut pengajian yang akan dimoderatori oleh Teh Dini. Silahkan kepada Teh Dini, dipersilahkan. Baik, Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki tepatnya 1 Maret 2023, MPP berusia 5 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dari segi sosok manusia mungkin 5 tahun istilahnya balita. Tapi insya Allah balita ini nantinya bisa menjadi seorang sosok atau perkumpulan yang kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. MPP tidak mungkin bisa berdiri hingga saat ini tanpa bantuan dan juga partisipasi wakaf dari sahabat-sahabat saya tercinta. Saya ingin mengucapkan terima kasih saat ini kepada Teh Alfi, Teh Berta, Teh Desi, Teh Ana, Teh Heti, kemudian Teh Dewi juga. Flyer-flyer yang kita lihat itu setiap minggunya adalah hasil karyanya Teh Dewi. Video-video yang kita lihat di YouTube juga hasil karyanya Teh Alfi. Dan masih banyak lagi, ada
Teh Heti, ada Teh Neni, mungkin ada yang saya tidak sebutkan namanya ya, Teh Husnul. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena MPP berkembang menjadi MPP Kids, yang mana usul ini terbit atau bisa ada dari Teh Madinah, Teh Husnul, Teh Ana, dan juga Teh Desi. Masya Allah. Semoga bisa selalu berkembang terus, dan semoga kita semua yang berada di perantauan bisa menjadi sosok manusia yang istiqomah dan memberikan gambaran Islam yang memang rahmatan lillahi. Baik, kita langsung saja untuk MPP ini karena kajian spesial. Oh ya, saya lupa, saya juga harus mengucapkan terima kasih khusus kepada Ustadz Aep yang sudah dengan setiap Rabu itu dengan apa ya namanya, setiap kali kita memberikan topik apapun, Ustadz Aep tidak pernah menolak, selalu membilangnya dengan insya Allah Teh. Insya Allah saya akan mencoba untuk menyampaikan kajian dan alhamdulillah kajian-kajiannya menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah, amin. Baik, untuk sebagai pembuka, saya mengundang dua tokoh kali ini, yaitu ada Prof. Varsito dan juga ada Pak Konjen Kejayari Marseille. Saya persilakan mungkin terlebih dahulu kepada Prof. Varsito untuk menyampaikan sambutannya, karena Prof. Varsito juga dulu pernah tinggal di Perancis dan sebagai Ketua PERMI. Silakan Prof, waktunya. Baik, terima kasih Teh Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Konjen RI Marseille, Bapak Arif dan Ibu Dara. Terima kasih. Kemudian juga saya hormati Teh Dini dan seluruh pengurus Majelis Pengajian Prancis. Kemudian juga tentunya yang saya hormati Ustadz Aep Saibuddin yang tadi telah disampaikan selalu siap sedia untuk mengisi kajian ini. Pertama, tentu atas nama pribadi dan juga barangkali institusi, saya menyampaikan selamat kepada Majelis Pengajian Prancis yang memasuki usia yang ke-5 tahun. Tentu sebelumnya juga mungkin sekilas saja mohon waktunya, bahwa sebagaimana mungkin teman-teman sebagian sudah ketahui bahwa sejak pertengahan Desember saya bertugas di Kemenko PMK dan kemudian di sini membawai Deputi 6, itu bidangnya adalah terbagi menjadi bidang 2 utama. Yang pertama peningkatan kualitas pendidikan dan yang kedua adalah moderasi beragama. Nah, oleh karena itu ini sangat penting sekali dan sangat tepat sekali tentunya terkait dengan kita saat ini, bahwa terkait dengan bidang moderasi beragama ini ada 2 aspek penting juga di dalamnya, yaitu tentang pendidikan keagamaan dan moderasi beragama sendiri. Maka dalam konteks ini, ketika bicara secara makro bahwa program pemerintah itu di dalam pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah yang saat ini tentu tidak hanya infrastruktur, dan bahkan titik utama atau poin utama di periode kedua pemerintahan saat ini adalah bagaimana pembangunan SDM itu menjadi prioritas, menjadi utama. Oleh karena itu ketika bicara pembangunan manusia tentunya tidak hanya yang sifatnya fisik, namun juga sifatnya non-fisik, yaitu pembangunan ruhani. Oleh karena itu di dalam konteks ini bahwa pengajian ini menjadi fungsi itu, bahwa ketika masyarakat mengadakan pengajian, mengadakan kajian, sejatinya ini telah membantu pemerintah dalam konteks pembangunan ruhani, artinya bagaimana kemampuan olah pikirnya, kemudian cara pandangnya dan seterusnya. Maka dalam konteks ini pengajian ini memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama fungsi pendidikan, artinya fungsi pendidikan keagamaannya ini secara otomatis teman-teman yang selama 5 tahun mengikuti kajian MPP ini adalah memiliki pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan. Dengan itulah kemudian cara praktik beribadahnya ini menjadi baik, menjadi benar. Ini yang pertama, fungsi pertama. Fungsi kedua adalah fungsi pikiran, fungsi cara pandang, fungsi pemahaman. Ini juga sangat penting. Ketika kita memiliki pemahaman yang utuh terhadap agama kita, maka kita akan memiliki sikap atau praktik berinteraksi sosial
ini memiliki pemahaman yang moderat, yaitu dalam konteks jadi sebagai umat yang toleransi, memahami makna toleransi yang sebenarnya. Oleh karena itu ini menjadi penting, sebagaimana kita ketahui Ustadz Aib juga tentu sudah mengajarkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatau wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, ini menjadi penting bagi kita semua, bahwa sejatinya kita ini adalah telah dijadikan sebagai umat tengahan. Jadi umat yang berada pada konteks tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tetapi sebagai umat pertengahan. Sehingga kemudian ini menjadi kesaksian kita bersama. Oleh karena itu dengan pengajian ini tentu sekali lagi saya sangat apresiasi pada pengurus, pada pengelola, dan juga Ustadz Aib yang selalu mendampingi kita semua. Saya kira itu Teh Dini, sekali lagi terima kasih dan selamat, dan nanti bulan-bulan Ramadan mudah-mudahan juga bisa silaturahim kembali dengan kajian-kajian kita, dan dengan senang hati kalau pulang mampir ke Indonesia mohon mampir ke Medan Merdeka Barat, ini Pak Arif, Pak Konjen, Bu Dara. Semoga semua keluarga besar KJRI juga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Arsito, di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk memberikan sambutan dan juga nasihat kepada kami ya Prof ya. Insya Allah mudah-mudahan MPP bisa tetap menjadi pengajian atau perkumpulan yang tadi Prof bilang sebagai penengah. Seperti itu ya Prof ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Prof. Arsito. Sukses terus di Jakarta, insya Allah. Nanti saya akan mampir bulan Juni atau Juli ke Medan. Amin. Mana tadi Prof? Medan Barat? Di Medan Merdeka Barat ya, di samping Monas ini. Monas sekalian ya Prof ya, saya ke Monas juga. Iya. Saya baik, terima kasih kangen pantunnya Mbak Berta, itu biasanya kan pantun terus itu. Iya, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Arsito. Baik. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Konjen Arif Basalama. Silakan Pak Konjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Warsito, Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang saya hormati Pak Ustadz Aib Saifuddin Syahida. Yang saya hormati Ibu Dini dan seluruh para pengurus dan anggota Majelis Pengajian Perancis. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat perlindungannya. Majelis Pengajian Perancis pada hari ini, tanggal 1 Maret 2023, memasuki usia 5 tahun. Majelis Pengajian Perancis selama ini secara rutin selalu mengajak kaum muslimin untuk mendapatkan ilmu agama di perantauan, agar tetap bisa saling menguatkan dan istiqomah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, tantangan terbesar bagi kaum muslimin dalam upaya mencari ilmu agama adalah mengatasi rasa malas dan rasa tidak berdaya karena kesibukan pekerjaan atau waktu yang tersita banyak oleh keperluan duniawi lainnya. Bagi kaum muslimin Indonesia di perantauan, tantangan tersebut bertambah lagi dengan faktor lain, antara lain lingkungan sosial yang kurang kondusif bagi seorang penuntut ilmu agama, ataupun terlena dengan kehidupan non-religius di sekitarnya. Padahal kemajuan teknologi telah memberikan kesempatan dan membantu seseorang dalam menuntut ilmu, termasuk ilmu agama, dimanapun ia berada. Dalam hal ini,
Pembentukan Majelis Pengajian Perancis yang dalam menjalankan kegiatannya juga memanfaatkan akses teknologi informatika yang relatif mudah di Perancis dan Eropa secara keseluruhan, kiranya menjadi salah satu solusi bagi kaum muslimin Indonesia di perantauan khususnya untuk dapat terus menuntut ilmu agama. Saya sangat bersyukur Majelis Pengajian Perancis terus dapat menyelenggarakan kajian-kajian berkala yang kita harapkan akan dapat meningkatkan iman dan takwa kaum muslimin pada umumnya. Saya berharap dan berdoa semoga Majelis Pengajian Perancis terus dapat berkembang pesat mengawal umat. Insya Allah, ilmu yang didapat melalui pengajian Majelis Pengajian Perancis akan semakin membuat kita paham tentang agama Islam serta istiqomah dalam menjalankan kehidupan sesuai syariat. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan singkat saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Konjen Marsai Arif Basalama. Terima kasih atas tadi sambutannya juga dan juga penyampaian. Buat saya adalah sebagai nasihat dan juga penyemangat. Insya Allah juga sebagai penyemangat kita semua yang berada di sini. Betul-betul banget seperti yang disampaikan oleh Pak Konjen, bukan hal yang mudah untuk tetap istiqomah. Tidak mendengarkan ajan saja sudah membuat kita terlena sebenarnya. Kadang-kadang sepertinya tidak ada penguat untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang pertemanan seperti inilah yang memang kita butuhkan. Doakan kami, semoga kami bisa selalu istiqomah, bisa selalu menjadi manusia yang bermanfaat sebagai muslim dan muslimah yang bermanfaat di perantauan ini. Amin amin robbal alamin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Prof. Warsito dan juga kepada Pak Konjen RI Marsai. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada kedua orang tua saya tentu saja yang sudah bersedia meminjamkan Ustadz Aef setiap hari Rabunya, membuat sepertinya libur khusus untuk Majelis Pengajian Perancis dari pesantren MDF Muhammad Danu Fatahillah. Jadi setiap Rabu itu orang tua saya memang meminta kepada Ustadz Aef konsen kepada MPP. Seperti itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya juga yang sudah mendukung di sini dan tentunya juga kepada semua teman-teman yang sudah mendukung di sini. Budara juga terima kasih ya Budara karena sudah sering menyemangatkan kami-kami ini, itu menerima kami-kami ini. Insya Allah ya Budara, semoga program-program MPP kita nanti bisa berhasil. Insya Allah nanti festival halal pun juga bisa berlangsung seperti itu. Baik, rasanya sudah cukup saya bicara. Dari tadi pasti ingin mendengarkan kajian kita seperti biasanya yaitu setiap Rabu kepada Ustadz Aib dengan tema yaitu manfaat ikut pengajian. Silakan kepada Ustadz Aib, waktunya. Jadi sekarang sedikit nih Ustadz, waktunya kira-kira 30 menit. Mangga Ustadz, silakan. Terima kasih. Siap, mengatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi Prof. Warsito, Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK. Sehat selalu, Prof. Dan juga Konjen KJRI, Bapak Arif Basamalah, tentunya bersama istri yang senantiasa tadi menyemangati mengikuti kajian. Semoga senantiasa sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di balik layar dan di depan layar ini semua adalah Teh Dini dan kru. Semoga senantiasa sehat selalu dan keberkahan juga pahala berlimpah semuanya didapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya seperti biasa menampilkan slide gitu ya. Tidak lama dan tidak banyak memang yang dibuat. Sebentar. Baik. Selamat Milad untuk MPP, Majelis Kajian Mingguan Pengajian Perancis.
harapannya semakin berkah, mencerdaskan dan mencerahkan. Karena memang hanya orang-orang yang cerdas yang dia mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Maka harapannya adalah dengan MPP 5 tahun ini ya semakin berkah, mencerdaskan dan mencerahkan. Ya, karena memang di dalam salah satu hadis itu disebutkan bahwa orang yang cerdas itu adalah dia yang orientasinya adalah akhirat. Dan sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, bapak-bapak, MPP ini adalah bagaimana di tengah kesibukan ya meluangkan waktu ya dan untuk kegiatan yang sangat bermanfaat. Maka bagaimana kita akan sama-sama nanti mendiskusikan ya terkait dengan manfaat daripada kajian yang sama-sama kita ikuti. Ya, jadi selamat pada MPP, semakin berkah, mencerdaskan dan mencerahkan, karena tadi orang yang cerdas itu adalah dalam salah satu hadis disebutkan baginda Rasul menyampaikan al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, bahwa orang yang cerdas itu adalah dia yang orientasinya adalah akhirat. Ya, orientasinya adalah akhirat karena kehidupan kita bukan saja di dunia tetapi nanti sampai di akhirat. Man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, dan juga orang yang cerdas adalah dia senantiasa bagaimana mengelola nafsunya. Ya, di tengah kesibukan mungkin dengan berbagai kegiatan dan agenda, tentunya bagaimana kita bisa meluangkan waktu ya untuk mengikuti kajian. Dan tadi juga disampaikan di awal, Mas Hadini, ya, terima kasih kepada keluarga besar pesantren Tahfiz Quran dan Fatahillah, Profesor dari Kusmana beserta Ibu ya yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi, dan tentunya ini adalah saya berada di pesantren, jadi kita menggunakan jaringan ini fasilitas di lembaga, jadi tentunya terima kasih sekali. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat dan mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, bahwa tadi orang yang cerdas itu adalah orientasinya adalah akhirat dan dia senantiasa mengelola nafsunya untuk senantiasa di dalam kebaikan. Nah, maka tema kali ini sebagaimana tadi telah disebutkan manfaat pengajian, dan saya kira dari video tadi yang diputar di awal saya terharu dan bahagia sekali gitu kan, bahwa mendengar itu semua dan itu adalah manfaatnya. Ya, maka nanti bisa kita diskusikan. Ini mungkin izinkan saya menyampaikan sekilas saja terkait dengan manfaat dari pengajian Prancis sesuai dengan kajian spesial di judulnya 5 tahun ya teh. Jadi saya tulis 5 aja gitu kan. Ya, jadi 5 ya, 5 tahun. Jadi L-nya adalah loyalitas pada kebaikan. Kemudian I-nya adalah iman semakin kuat. M-nya memahami Islam dengan baik. A-nya amal kebaikan meningkat. Ya, jadi setidaknya dengan adanya kajian ya keilmuan ini tentunya bagaimana kita semakin loyal kepada kebaikan, selalu mentaati, selalu mendekatkan diri, mencintai sepenuh hati, ya, kemudian membela, mendukung terhadap kebaikan sehingga kita pun menjadi pelaku kebaikan. Itu dipentingkan bagaimana kita memahami di dalam kebenaran ini, kebaikan ini. Jadi kita manfaat daripada kajian ini adalah setidaknya menjadi loyal kepada kebaikan, maka dengan loyal itu berbagai tantangan, hambatan bisa kita selesaikan gitu kan. Ya, tentunya kita memahami dan merasakan bersama sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu jamaah pengajian ya, ketika akan pengajian kan tentunya perlu dipersiapkan. Ya, apalagi berbasis teknologi ya tentunya sarana untuk itu dipersiapkan. Juga mungkin agenda kegiatan di hari itu gitu kan. Maka ketika kita loyal kepada kebaikan, dan salah satunya adalah kajian ini, kita akan senantiasa semangat, kemudian juga bagaimana kita mempersiapkan dengan semaksimal mungkin, sehingga nantinya harapannya adalah insya Allah pahala terbaik juga Allah berikan. Jadi L-nya adalah loyalitas
pada kebaikan. Jadi dengan adanya kajian ini, ya manfaatnya adalah kita semua semakin loyal kepada kebaikan sehingga mudah dan gemar melakukan kebaikan ataupun amal salihah. Kemudian I-nya adalah iman semakin kuat. Ya, jadi disampaikan bahwa terlebih di perantauan, ya memang tantangannya juga banyak, dan terkait dengan keimanan, sebagaimana kita mengetahui bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ya kadang-kala naik, kadang-kala turun. Dan supaya senantiasa stabil, ya stabil naik gitu kan, maka harus senantiasa kita stabilkan itu. Ya, salah satunya adalah dengan adanya kajian, sehingga dengan itu semua, ya iman itu semakin kuat, karena ketika berbicara tentang keimanan, ya dalam salah satu hadis disebutkan sampai iman itu 70 lebih tingkatan dan cabangnya. Yang tertinggi adalah kalimatul la ilaha illallah, dan yang paling ringan adalah menghilangkan, menyelamatkan orang lain dari gangguan di perjalanan. Ya, ada kotoran, ada mungkin batang ataupun batu yang berada di perjalanan, kita hilangkan, itu adalah bagian daripada keimanan. Dan Rasul menyampaikan al-haya'u syu'batun minal iman. Kita mempunyai rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Karena bisa dipastikan orang yang tidak mempunyai rasa malu, dia akan berbuat semaunya. Ya, ketika sekarang banyak berbagai kemaksiatan, ya itu bisa dilihat sebagian mereka sudah tidak punya rasa malu untuk berbuat kejahatan ataupun berbuat dosa. Jadi ini adalah iman kita, harapannya semakin kuat dengan adanya kajian ini. M, memahami Islam dengan baik. Tadi Prof menyampaikan bahwa Islam itu adalah ummatan wasatah. Ya, dalam surat Al-Baqarah, memang bagaimana kita menjadi rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin tentunya diawali bagaimana kita menjalankan dari keimanan itu, implementasinya kan di dalam Islam, gitu kan. Ya, Islam yang nampak amalan zahir itu kan dalam Islamnya. Ya, jadi bagaimana kita memahami Islam ini dengan baik sehingga dari keimanan itu dilaksanakan amal solehnya adalah juga baik. Ya, maka dengan adanya kajian ini setidaknya kita bisa memahami Islam dengan baik, ya. Dan kajian MPP ini kan luar biasa, diawali dengan tilawah Al-Quran, kemudian kita kajian, dan diakhiri dengan kita diskusi. Ya, semua hal yang berkaitan dengan pengembangan diri dan kemantapan keimanan, juga memahami keislaman, ya ada di sini, gitu kan. Kemudian A-nya adalah amal kebaikan meningkat. Ya, tentunya setelah iman kita semakin kuat, Islam juga dipahami dengan baik, ya, maka amal juga harus meningkat. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan itu kan bukan cuma diyakini di dalam hati saja, tetapi diamalkan dengan anggota badan. Ya, jadi dengan adanya kajian ini, 5 ini kan loyalitas, iman, memahami, juga amal kebaikan kita meningkat. Ya, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua, sebelum kita diskusikan mengadakan tilawah Al-Quran. Ya, 1 huruf itu kan 10 kebaikan, subhanallah. Ya, berapa ratus huruf teteh-teteh sahabat semua membaca huruf Al-Quran setiap ketika membacanya. Dikalikan 10, semakin banyak pahala kebaikan. Dan tentunya orang yang imannya hebat itu, semakin dia banyak membaca Al-Quran, maka ada kaitannya dengan keimanan. Dalam surat Al-Anfal disebutkan bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu zadatuhum iman, semakin kuat, semakin bertambah keimanan. Maka diawali dengan tilawah Al-Qur'an, maka ranah ini semua loyal kepada kebaikan, iman semakin kuat, ya, memahami dengan Islam dengan baik, adanya kajian dan diskusi, ya, maka insya Allah amal kita
semakin meningkat amal kebaikan tentunya, dan semuanya adalah ingin mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT. Sahabat semua, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa dipermudah menuju surga itu dengan kita senantiasa mencari pengetahuan, kajian. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, ya sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi mudah-mudahan dengan kita senantiasa kajian ini, ya wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan menuju mencari ilmu, kajian, ya dalam kajian modern sekarang ini kan bukan cuma berjalan saja, ya mungkin ketika ibu-ibu teteh-teteh mengadakan kajiannya di kamar masing-masing, ya mungkin ketika lagi ada aktivitas di dapur kan jadi berkorban berjalan ke kamar gitu kan untuk mengikuti menempuh suatu jalan. Nah, ataupun fasilitas yang kita gunakan itu adalah bagian daripada bagaimana kita mempersiapkan menempuh jalan itu. Ya, jadi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Mudah-mudahan jamaah semua, sahabat kajian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah mempermudahkan jalan kita dengan kajian ini menuju surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi dipermudah jalan menuju surga dengan kita senantiasa menempuh jalan untuk mencari ilmu. Selanjutnya, mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Ya, kita tahu dalam suatu keterangan itu disebutkan siapa yang menginginkan urusan dunia maka ya harus dengan ilmu. Ya, ada ilmunya. Begitupun menginginkan urusan akhirat ya harus dengan ilmunya, dan menginginkan kedua-duanya tentunya dengan ilmunya. Wa man arada dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirati fa 'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma, siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, dan kita kan hidup di dunia dan akhirat. Ya, sekarang di dunia, nanti ada waktunya kita ke alam akhirat. Maka wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi juga sama. Menginginkan dunia akhirat maka harus dengan ilmu, dengan kajian, dengan kita mengetahui. Ya. Jadi bagaimana ilmu itu menjaga kita. Ya, perbedaan antara ilmu dengan harta, ilmu bisa menjaga kita, tetapi harta harus dijaga oleh kita. Al-ilmu tahrusqa wa anta tahrusul mal. Itulah perbedaannya. Ya, maka bagaimana kita menggunakan harta fasilitas yang Allah berikan ini untuk kebaikan. Maka insya Allah dengan setiap pekan ada kajian, ya mungkin sarana kita gunakan untuk kebaikan ini nanti menjadi saksi kebaikan di akhirat. Karena kita tahu dalam surat Yasin itu bahwa semua nanti akan berbicara. Mulut kita dikunci, tangan berbicara, juga kaki menjadi saksi. Dan dalam surat Az-Zalzalah itu disebutkan bahwa yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari ini tuhaditsu akhbaraha. Ya, alat media yang kita gunakan itu menjadi saksi, dipergunakan untuk apa? Maka bersyukur ya jamaah semua, teteh-teteh, sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kita menggunakan fasilitas ini untuk kajian, untuk kebaikan. Ya. Jadi dengan adanya kajian ini adalah kita mendapatkan kebaikan insya Allah dunia dan akhirat, karena siapa yang menginginkan urusan dunia ya dengan ilmu, dengan mengetahui, akhirat juga sama, dan bahkan kedua-duanya wa alaihima bil ilmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, dengan adanya kajian kita memiliki pahala yang kekal insya Allah. Kita tahu dalam salah satu hadis disebutkan bahwa semua kita kan tentunya akan meninggal. Ya. Dan ketika manusia meninggal, idza matal insan, atau di hadis lain idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam, ya anak Adam itu kan manusia. Ya, dinisbatkan kepada Nabi Adam yang pertama diciptakan. Idza matal insan in qata'a 'amal illa min salas. Jika seseorang itu meninggal dunia, ya, maka
terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Ya, sedekah jariyatin, sedekah jariyah yang senantiasa mengalir, wa ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, dan wa waladin sholihin yad'ulah, generasi anak kita yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, dari 3 hal ini kita bisa meraih semuanya, dan terutama terkait dengan kajian ini adalah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Dan bagaimana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu para ulama menyebutkan bahwa seorang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat membuat dia takut dan semakin dekat pada Allah Subhanahu, dan ilmunya senantiasa diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, insya Allah dengan adanya kajian rutin pekanan ini, ya baik itu dari yang kita kaji ataupun pemateri lain yang luar biasa, ya juga memberikan kepada kita semua bagaimana siraman-siraman rohani dan juga keilmuan, sehingga dengan adanya itu semua kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pada akhirnya termasuk kepada pahala yang kekal nanti bisa kita petik di akhirat. Dan kemudian ya mas sekalian, yang terakhir terjalin silaturahim. Ya, dengan adanya kajian ini kita menambah keberkahan, rezeki, usia, dan tentunya persahabatan. Ya, walaupun mungkin di antara kita, ya saya sendiri pun kan belum bertemu secara langsung gitu kan, offline, ya baru dengan Teh Dini itu kan. Ya, harapannya adalah mudah-mudahan nanti dengan sahabat semua, ya kita bisa bertemu langsung dan pada akhirnya nanti Allah pertemukan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Terjalin silaturahim, menambah keberkahan, rezeki, usia, dan persahabatan. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa saya mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yabsuta alaihi fi rizqihi", siapa yang menginginkan diluaskan rezekinya, ya, wa an yunsha'a lahu fi asari, dan diberkahkan, dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimah, sambunglah tali silaturahim. Dan sarana kajian ini adalah menambah keberkahan kita, rezeki, usia, dan tentunya persahabatan. Dengan adanya kajian ini kita semakin erat tali persahabatannya, ya. Jadi terjalin silaturahim dengan adanya kajian ini, persahabatan, dan kita tentunya menginginkan diluaskan rezeki sebagaimana kita senantiasa berdoa kan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, kita menginginkan ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban wasi'an halalan mubarakan, rezeki yang luas, halal, banyak berkah, banyak berkah halal, kan, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, kemudian juga amalan yang diterima. Tentunya semua amalan-amalan kebaikan kita, ya mengharapkan ridho Allah, dan tentunya nanti pahalanya ingin kita dapatkan. Jangan sampai kita merasa capek di dunia banyak beramal, ternyata pahalanya di akhirat tidak diketemukan. Makanya kita harus mengetahui ada amalan pembatal amalan-amalan. Ya, ada pembatal amalan sehingga nanti kita merasa sudah banyak berbuat kebaikan karena ada hal yang membatalkan ataupun ada sesuatu yang tidak ketahui akhirnya membatalkan pahala itu tidak didapatkan. Maka juga kita senantiasa berdoa, ya, Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa', gitu kan, ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat tadi, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan halalan wasi'an wa amalan mutaqabbalan, ilmu yang amalan yang diterima, dan terakhir adalah wasyifa'an min kulli da'in wa saqamin. Tentunya kita menginginkan sehat jasmani dan rohani. Maka dalam doa itu wasyifa'an min kulli da'in wa saqamin, kita menginginkan kesembuhan atas penyakit yang Allah berikan, karena hakikatnya Allah memberikan ujian, cobaan itu pun berupa penyakit kan, untuk meningkatkan kualitas yang bersangkutan. Ya, maka dengan adanya kajian ini tentunya kita menginginkan diluaskan
meluaskan rezeki, ya, dan dengan adanya ini juga persahabatan semakin erat dan juga dipanjangkan berkah usianya. Ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan bermanfaat. Ya, man qala umruh wa hasuna amaluh. Ya, siapa yang panjang usianya, ya, dan juga hasuna amaluh, bagus amalnya. Dan sejelek-jelek manusia adalah man qala umruhu, yang panjang usianya, wasa'a amaluh, dan jelek amal, nauzubillah. Nah, maka kita terjalin silaturahim, ya, menambah keberkahan rezeki dan usia dan juga persahabatan. Jika kita menginginkan usia yang berkah, ya, dan juga diisi dengan kebaikan-kebaikan sehingga menjadi manusia yang terbaik, panjang usianya, berkah, dan juga diisi dengan kebaikan. Baik, saya kira itu sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sementara saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ayah, barakallah, atas penyampaiannya, pencerahannya juga. Kalau saya dapat mengambil kesimpulan, sebenarnya manfaat pengajian itu luar biasa ya Ustadz ya. Selain mendapatkan ilmu agama, juga terjalin tali silaturahmi, keberkahan, rezeki usia, dan persahabatan, dan insya Allah menjadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa dalam kajian ini selalu ada Mbak Berta yang akan menghibur kita dengan pantunnya. Bangga Mbak Berta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prancis sampai Indonesia, hadir daring sukacita bersama. Hari cerah, suasana bahagia, pengajian Prancis, milad kelima. Rujak buah, mangga ceremai, kelapa muda, biji selasi. Ustadz Aib setia membersamai. Kami haturkan banyak terima kasih. Buah durian memang berduri, masak di pohon dibuka dengan belati. Pak Konjen Arif alhamdulillah menghadiri. Pak Warsito dari jauh menyemangati. Bunga mawar, bunga melati, merpati tiada ingkari janji. Datang pengajian tujuan pasti, menimba ilmu sampai mengaji. Katanya gopek ternyata goban, ditulis rapi dalam perincian. Pengajian jangan dijadikan beban, diikuti sambil masak, ngurus cucian. Bawang putih si bawang merah, legenda rakyat dalam alur cerita. Pengajian jangan dibuat gerah, ayo ramekan di desa dan kota. Sepanjang Ciamis menuju Bekasi, angin kencang, hujan membasahi. MPP Pesantren Fathahillah bersatu visi, satukan misi, ikhlas karena ilahi. Dakwah bukan tugas sesaat, iman bertambah ukhuwah erat. 5 tahun menebar manfaat, menyeru kebaikan dunia akhirat. Sarapan singkong dan ubi talas, berteman telepon, teh manis segelas. Dakwah dijalankan dengan ikhlas, tanpa harap manusia membalas. MPP alhamdulillah makin menggema, menjadi bagiannya membuat bangga. Menjaga api tauhid bersama-sama, harapan dimudahkan menuju surga. Doa upaya menjaga marwah, pengajian ajarkan ilmu dan hikmah. 5 tahun menapaki dakwah, doakan kami selalu istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Berta, pantunnya seperti biasa selalu keren memang ya. Semua disimpulkan oleh Mbak Berta dan selalu menjadi penghibur kita. Masya Allah Mbak Berta. Cuman Allah yang bisa membalas nih semua kebaikan Mbak Berta. Karena Mbak Berta ini kalau bikin pantun tuh instan. Jadi dengerin dulu Ustaz Taib ngomong terus langsung bikin. Jadi ini kan sebuah rezeki ya, sebuah kelebihan sebenarnya, dan alhamdulillah MPP bisa mendapatkan salah satu sahabat yaitu Mbak Berta juga sebagai penghibur di sini. Baik, kita langsung saja kepada diskusi tanya jawab. Mangga silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, Teh Dewi Yana, mangga Teh Dewi Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat terutama buat adikku Dini. Masya Allah, Teteh nggak pernah nyangka, jadi terharu.
nggak pernah nyangka bahwa Ade bisa sampai seperti sekarang ini gitu ya. Artinya sesuatu yang beyond my imagination gitu. Karena Teteh tahu Ade bisa sampai seperti ini. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan pahalanya Ade itu mengalir luar biasa. Ya, bangga dan senang benar Teteh Ade bisa sampai seperti ini. Begitu juga teman-temannya Ade. Ya Alhamdulillah, begitu juga Ustadz Aeb dan semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah, ini suatu barokah dari Allah yang kita nggak akan pernah tahu bahwa ya inilah kasih sayang Allah yang Allah kasih buat Ade, begitu juga teman-teman. Amin. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mau tanya Ustadz Aeb. Jadi gini, ini belajar dari bahwa menuntut ilmu itu adalah jihad gitu ya. Nah, saya tuh agak bingung bahwa apakah yang dimaksud menuntut ilmu itu semua ilmu atau bukan. Saya lihat dari Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu kan dokter. Terus dia terpanggil untuk dakwah, jadi seolah-olah bahwa ilmu agama lah yang paling baik gitu. Terus kebetulan juga mantan presiden itu pernah saya pegang sebagai salah satu pasien. Pada saat sebelum sakaratul maut, beliau tuh ngomong, menyesal gitu ya, anak-anaknya tuh pinter banget, luar biasa hebat, tapi menyesal bahwa ternyata harusnya dulu saya belajar ilmu agama. Begitu juga anak-anak saya belajar ilmu agama. Karena ternyata melihat anak-anaknya waktu beliau itu sedang keadaan sakit itu cuma diem aja, nggak tahu nothing to do gitu ya, nggak tahu harus apa yang dikerjakan, cuma bengang-bengong gitu sampai waktu itu ditalkinnya sama Dr. Arif Rahman Hakim itu. Jadi di situ saya juga ngerasa kayak disentil gitu. Ini sebetulnya apakah yang dimaksud itu jihad atau bahwa Allah itu meningkatkan derajat orang yang menuntut ilmu adalah ilmu agama, atau sebetulnya seluruh ilmu, atau kalau ilmu agama itu nilainya lebih tinggi dibandingkan ilmu lainnya. Begitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teteh, peluk-peluk dari jauh. Insya Allah kita bentar lagi ketemu ya Teteh ya. Saya nahan-nahan supaya nggak nangis nih, Ibu-ibu. Baik, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Dr. Dewiana. Sehat selalu dan semuanya. Terkait dengan ilmu yang kita pelajari, di dalam Al-Quran itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Isra bahwa wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada kita semua ya cuma sedikit. Maka inilah yang membuat ketika ilmu itu tidak dibarengi dengan keimanan, ini yang menghancurkan iblis itu kan. Ya, ilmunya tinggi tetapi ada kesombongan. Ya, padahal dalam Al-Quran disebutkan semua untuk kita Allah memberikan cuma sedikit ilmu. Dan Allah yang memberikan pemahaman kepada kita. Dalam surat An-Nisa disebutkan wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Nah, kemudian terkait dengan ilmu, sebenarnya semua ilmu adalah datang dari Allah. Ya, semua ilmu datang dari Allah. Walaupun belakangan ini ada yang membedakan ya tadi ilmu umum dan ilmu agama. Saya melihat mungkin dari salah satu yang disampaikan oleh seorang ulama ya dalam salah satu buku Ta'lim Ta'lim, beliau mengkategorikan ilmu itu menjadi 3 ya. Pada dasarnya adalah semua ilmu adalah datang dari Allah, milik Allah ya. Karena banyak orang yang belajar ilmu umum ya, bukan ilmu agama, tetapi dia membuat semakin dekat kepada Allah ya. Itulah ilmu yang bermanfaat ya. Atau juga mungkin ada orang yang belajar agama ya, malah dia semakin mengacak-acak agama gitu kan, semakin jauh. Nah, maka untuk hal ini saya coba menyampaikan pembagian ilmu yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Beliau membagi ilmu itu menjadi 3. Menyebutnya yang pertama ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, dan bahkan ada ilmu yang haram dipelajari. Nah,
yang fardu ain itu adalah berkaitan dengan agama kita. Ya, karena dengan ilmu itu kita akan mengenal Allah, ilmu agama. Ya, jadi kalau disebut dengan fardu ain ataupun bagaimana kita harus memahami, ya berkaitan dengan akidah, karena dengan ilmu itu kita mengenal Allah. Ya, makanya dengan adakan kajian ini kan kita bagaimana memperkuat keimanan, keyakinan kita. Ya, kemudian juga berkaitan dengan sholat. Dan sholat tidak bisa diwakilkan. Ya, nanti pun di akhir juga tidak bisa sholat, akhirnya disolatkan, gitu kan. Maka bagaimana sholat ini, ilmu tentang sholat ini adalah yang berkaitan dengan kita beribadah langsung kepada Allah, maka termasuk kepada yang harus dipelajari, ya, fardu ain, gitu kan. Nah, dan juga yang lainnya berkaitan dengan ibadah, akidah, gitu kan. Ya. Nah, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah ataupun muamalah, berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Ya, fardu kifayah itu adalah ketika sudah ada yang mempelajari di daerah itu, maka yang lainnya tidak berdosa, itu kan. Ya, contoh halnya, ya mungkin saya mencontohkan, ya kan Teteh tadi sebagai dokter, gitu kan. Itu kalau melihat klasifikasi dari Az-Zarnuji, termasuk pada ilmu kedokteran itu adalah ilmu tentang fardu kifayah. Ya, kami yang tidak memahami, insya Allah tidak kebagian dosanya, karena Teteh sudah mengetahui ataupun mempelajari dan mempraktekkan. Dan itu adalah nanti untuk kemaslahatan umat, gitu kan. Ya, bagaimana ketika kemarin terjadi wabah corona, ketika tidak ada dokter yang menangani, tidak tahu ilmunya, ya semuanya ya hancur, gitu kan, ataupun ya tidak ada yang mengobati, gitu kan. Nah, di sanalah menjadi, kalau dilihat dari klasifikasi Az-Zarnuji ini adalah fardu kifayah. Jadi dipelajari itu terkaitan dengan kemaslahatan, gitu kan. Dan kan juga tidak semuanya mampu, gitu kan. Ya, karena memang ada persyaratan ataupun mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kemudian Az-Zarnuji juga menyebutkan yang ketiga adalah ada yang ilmu itu diklasifikasikan sebagai ilmu yang haram dipelajari. Ya, salah satunya adalah ilmu tentang sihir, gitu kan. Ya, karena sihir itu membahayakan, dan di dalam Al-Qur'an kan itu yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan, gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya tanggapi dari terkait dengan keilmuan, ya. Ala kulli hal, pokoknya intinya semua ilmu itu adalah dari Allah, ya, tetapi memang para ulama ada yang mengklasifikasikan, ada yang sifatnya berarti ya kalau yang wajib ain itu ya secepatnya harus kita pelajari, ataupun perlu perhatian yang khusus karena ya berkaitan kita beribadah dan mengenal kepada Allah. Juga tadi ada yang sifatnya fardu kifayah dan juga terkait dengan kemaslahatan, dan bahkan disebutkan ada ilmu yang diharamkan dipelajari, ya, karena itu membuat ini, kalau seperti sihir kan membahayakan. Demikian, wallahu alam. Terima kasih. Semangat. Alhamdulillah Ustadz atas jawabannya, barakallah. Semoga cukup ya Teteh Dewi atas jawaban dari Pak Ustadz. Ada pertanyaan lainnya mungkin? Kalau belum ada, Ustadz saya mau menanyakan gini, ini sebenarnya mungkin kecemasan yang dirasakan oleh banyak para muslimah, ya, yang berada di perantauan. Salah satunya mungkin seperti saya nih Ustadz. Karena kita kan berada di perantauan ini kan ilmu agama kan boleh dibilang saya nih misalnya Ustadz di rumah itu imam adalah suami saya. Tapi yang megang apa namanya kayak perahu gitu, tapi yang megang nahkodanya tuh saya gitu loh Ustadz istilahnya. Karena kan saya memang Islam duluan, istilahnya seperti itu Ustadz. Nah, agama di sini kan nggak ada ya Ustadz ya. Dan waktu anak-anak kecil itu memang belum ada yang namanya MPP Kids kayak sekarang itu. Jadi ya saya mengajarkan agama kepada anak-anak saya ya sesuai pengetahuan saya gitu Ustadz. Ya alhamdulillah anak-anak saya ya masak, sholat, seperti itu ya Ustadz ya. Tapi ya baca Al-Quran juga masih ya kayak anak-anak TK mungkin seperti itu istilahnya. Saya tanyakan Ustadz, gimana sih nanti di akhirat gitu Ustadz? Saya kadang merasa berdosa, saya kadang seperti mungkin pertanyaan teteh saya nggak mengajarkan agama, tidak mengajarkan dengan baik, menurut saya seperti itu Ustadz. Jadi saya hanya menyampaikan yang penting-penting aja gitu. Jadi saya tidak pernah mungkin, karena anak-anak saya udah dewasa ya, jadi
ya kekurangan saya sebagai ibu gitu, kadang saya ada ketakutan. Bagaimana tanggung jawab saya nanti di akhirat gitu loh Ustadz. Apakah saya berdosa gitu loh Ustadz ya. Dan apa yang harus saya lakukan gitu Ustadz. Karena sekarang saya mulai mengajak diskusi cerci dengan anak-anak saya. Tapi kadang-kadang ada kecemasan bagaimana nanti mereka setelah mereka berumah tangga gitu. Walaupun Ustadz sering menyatakan yakin ada Allah yang menolong, yakin ada yang menolong gitu ya. Tapi yang saya lebih takutkan itu adalah dosa saya sebenarnya sebagai seorang ibu, tanggung jawab saya sebagai seorang ibu karena saya merasa tidak memberikan bekal yang cukup kepada anak-anak saya. Gimana menurut Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Teh Nini. Baik, saya menanggapi nanti mungkin bisa berbagi dari yang lain. Bagaimana kewajiban orang tua terhadap generasi, terhadap anaknya, ya. Salah satunya adalah mendidik, ya, karena anak itu adalah anugerah, ya, dan juga amanah, kan senantiasa kita bahas bersama. Ya, terkait dengan amanah ini maka ada tanggung jawab orang tua, ya, tanggung jawab orang tua. Dan pada dasarnya kan semua anak itu yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci. Nanti yang mempengaruhinya adalah lingkungannya. Kalau di bahasa hadis itu adalah orang tuanya, ya, termasuk gurunya juga kan orang tua, lingkungan juga orang tua, yang bagaimana yang membentuk itu semua. Nah, tentunya terkait dengan bagaimana kita mendidik anak-anak, ya, apa yang kita bisa dan kita mampu, ya, karena tidak mungkin semuanya sama, dan sahabat Rasul juga kan tidak semuanya sama, ya. Ini yang menarik ketika baginda Rasul Muhammad SAW didatangi oleh seorang sahabat, ya. Dia bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Amalan apa yang paling utama? Ya. Rasul mengetahui bahwa yang datang itu adalah sahabat yang dia agak arogan terhadap orang tuanya. Ya, maka dijawab sama Rasul adalah, dan ketika itu dia diketahui agak malas melakukan sholat. Rasul jawab apa? As-sholatu fi awali waktiha, sholat pada waktunya. Dan juga birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ya. Tetapi di lain kesempatan ada sahabat lagi yang datang, kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Dan Rasul tahu, ya, begitulah istimewanya baginda Rasul, mengetahui bagaimana sahabat yang datang itu. Dia disebutkan suka marah-marah, ya. Maka nasihat Rasul adalah la taghdab, ya. Sampai disebutkan di hadis lain la taghdab faraddada miraran sampai 3 kali, ya, walakal jannah, maka bagimu surga. Jadi bagaimana, ya, kita mendidik kepada anak-anak kita yang kita sayangi, juga kepada generasi apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu. Tentunya Allah tidak akan membebani hambanya di batas kemampuannya. Ya, mungkin Teteh dan sahabat semua di perantauan dengan segala tantangannya, kalau saya meyakini ketika tantangan itu semakin banyak, peluang pahala juga semakin besar. Ya, jadi apa yang kita bisa, dan tentunya mudah-mudahan tadi dengan adanya MPP ini kan mencerdaskan dan mencerahkan. Ya, kita sharing, berbagi, mungkin ada kendala ketika bersama keluarga, ya, untuk kebaikan kita sama-sama mencari solusi tanpa saling menghakimi gitu kan. Ya, jadi bagaimana apa yang kita punya, apa yang kita mampu berikan kepada generasi kita, ya, tentunya karena dan ketika kita menunggu sempurna, ya kan, suami dan istri saja itu bukan pasangan yang sempurna gitu kan. Kalau kita mencari, kalau saya laki-laki mencari calon istri yang sempurna, yakin sampai sekarang belum menikah gitu kan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Makanya harapannya dengan kita berkeluarga itu adalah sama-sama menuju kesempurnaan, walaupun sempurna itu adalah hanya milik Allah. Ya, kemudian juga bersama dengan sahabat juga, ya, bagaimana kita dalam riungan ataupun dalam kajian-kajian yang positif itu adalah bagaimana kita menuju kesempurnaan di dalam kualitas kehidupan kita. Jadi untuk generasi anak-anak yang kita sayangi, didik, ajarkan, berikan apa yang kita mampu, dan tentunya kita pun sambil terus belajar dan belajar. Itulah hakikat kehidupan kita. Kan belajar ini, kajian ini, kalau sekolah mungkin ya dibatasi dengan strata itu gitu kan. Tapi kalau kita belajar di dalam kehidupan, ya mencari ilmu ini,
itu kan tidak dibatasi minal mahdi ilal. Ya, demikian. Selamat menemani generasi untuk mendekatkan kepada Allah Rabbul Izzah. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Saya jadi tenang lagi Ustadz. Insya Allah ya, doakan terus kami ya Ustadz ya yang berada di perantauan ini. Semoga kami benar-benar diberikan hidayah, anak-anak kami, keturunan kami diberikan hidayah, selalu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena siapa sih Ustadz yang tidak ingin berkumpul lagi dengan anak dan istri, suami ya Ustadz ya, di akhirat kan tujuan kita kan memang itu ya. Baik, pertanyaan berikutnya sudah ada pertama dari Ibu Idar terlebih dahulu, nanti lanjut kepada Teh Madina. Silakan Ibu Idar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengajian ini benar-benar bermanfaat, yang juga untuk silaturahmi, seakan-akan kita sudah saling kenal walaupun belum pernah jumpa. Pertanyaan saya, bagaimana ya? Begini, misalnya kita memberikan sesuatu dari yang kita miliki, dan kemudian suatu hari kemudian kita merasa, aduh seharusnya saya nggak memberikan semua, begitu. Ada sedikit rasa penyesalan yang melintas di hati, tapi kemudian kita istighfar. Apakah pahalanya itu sudah batal, Ustadz? Begitu, Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ida. Teh, mudah-mudahan suaranya masih kedengaran jelas di sana. Soalnya di sini hujan agak deras lumayan nih. Masih kedengaran Ustaz, kedengaran. Ya, baik. Terkait dengan pahala, memang Allah yang Maha mengetahui kan. Ya, kita di dunia diberikan motivasi untuk melakukan kebaikan. Ya, salah satunya kita sering mendengar ya keterangan bahwa pahala salat berjamaah itu 27 derajat. 27 derajat itu segede apa gitu kan, ataupun sebesar apa. Itu adalah motivasi bagi kita dalam kebaikan. Nah, terkait dengan pembatalan pahala, ya, salah satunya adalah kita bisa melihat bagaimana infak gitu kan, ataupun bersedekah. Ya, memang ini kalau kita melihat kepada sejarah, sahabat yang dekat kepada Rasul itu kan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu kan. Nah, terkait dengan pemberian mereka senantiasa berlomba di dalam kebaikan. Ketika Utsman bin Affan memberikan sepertiga hartanya untuk perjuangan dakwah Islam, ya, maka Umar bin Khattab mengetahui, dan akhirnya Umar bin Khattab memberikan setengah dari hartanya, gitu kan, walaupun tidak sebanyak punya Utsman bin Affan. Kemudian pada akhirnya ada yang senantiasa menginginkan yang terbaik, ya Abu Bakar Siddiq itu kan memberikan seluruh hartanya, gitu kan. Nah, bagaimana para sahabat ini senantiasa berlomba di dalam kebaikan? Ya, tentunya ketika kita berinfak, berderma, bersedekah, ya kita mengacu pada bagaimana di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya, karena kita pun punya kebutuhan, ya, di keluarga juga untuk sendiri, itu kan bagaimana mengelola. Ini terkait pengelolaan di dalam sedekah, bagaimana di dalam surat Al-Isra itu kan disebutkan bahwa jangan terlalu pikir, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika, jangan kau simpan tanganmu ke ini kan, ke leher, dalam artian kikir gitu kan, wala tabsutha, juga jangan terlalu pelit gitu kan, pertengahan. Makanya sifat ibadur rahman dalam surat Al-Furqan itu kan ada walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang hamba ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah sifatnya banyak. Salah satunya adalah apabila dia berinfak, berderma, bersedekah, lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak terlalu jor-joran, juga tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi tadi pertengahan. Ya, makanya dalam agama tadi Prof. Warsito menyampaikan kan wasafon gitu kan, moderat gitu kan. Begitupun di dalam berinfak. Nah, di dalam surat Al-Baqarah juz 3 itu disebutkan, kita memang diingatkan, ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai pahala sedekah infak kita itu batal, ya. La tubtilu shadaqatikum, ya. Dengan apa batalnya? Dengan apa bisa hilangnya? Bil manni wal adza, ya. Dengan kita mencaci atau menyakiti orang yang kita berikan, gitu kan.
Maka di awal ayat itu adalah qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Bahwasanya perkataan yang baik, yang lembut, yang menyejukkan itu lebih baik daripada sedekah, daripada infak gitu kan, yang diakhiri dengan menyakiti gitu kan. Ya. Ya mungkin contohnya ketika ada yang meminta kita berikan, memang ibaratnya banyak gitu kan, sampai 1 juta, tapi sambil menyakiti itu kan, oh sama kamu gitu kan, sambil dimaki sama kita, ya kan? Itu mungkin menyakitkan gitu kan, menyakitkan bagi dia gitu kan. Nah maka di dalam ayat ini qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza, ya, bahwa perkataan yang baik, yang lembut, yang menyejukkan itu lebih baik daripada sedekah, ya, yang diikuti dengan tadi menyakitkan akhirnya gitu kan. Maka di ayat paling bawahnya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan sampai engkau batalkan pahala sedekahmu dengan tadi menyakiti orang yang kita beri. Nah itu salah satunya. Nah maka di akhir ayatnya Allah menyampaikan gambaran yang begitu indah gitu kan, ya, bagaimana memberikan gambaran kepada kita. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa ashabahu wabilun fatarakahu salda. Seperti apa katanya? Ada batu, ya, yang licin, ya, dibayangkan saja, ada batu yang licin, kemudian di atasnya ada debu, ya, kemudian tersiram dengan hujan yang begitu lebat. Famathaluhu kamathali, itu, ya kan, seperti itu. Fatarakahu salda. Coba apa yang akan kita lihat di atas batu itu? Tidak ada apa-apa gitu kan. Nah itu gambaran pahala sedekah infak ketika kita akhiri dengan menyakiti gitu kan. Jadi gambaran di sana pahala sedekahnya ya tidak ada. Jadi seperti ada batu licin, di atasnya ada debu gitu kan. Ya jangankan sama air yang kencang, air hujan, ya ditiup aja kayaknya debu kan hilang gitu kan. Ya ini debu di atas batu yang licin tersiram air yang deras gitu kan. Ya nggak ada apa-apa gitu kan. Ya itu. Maka hati-hati mungkin di sini dengan perkataan gitu kan, yang sampai menyakitkan. Maka ketika ada yang meminta-minta, ketika kita ada, berikan. Kalau tidak ada, ya jangan sampai dihardikan. Dalam surat Ad-Duha kan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada yang meminta-minta, kalau kita ada, berikan. Kalau tidak ada, ya udah biarkan, jangan sampai dimaki gitu kan. Ya, tapi mungkin ada edukasi bagaimana supaya di hal lain kan memang harus diedukasi supaya tidak meminta-minta. Kalaupun ada yang meminta-minta, ya perlakuan kita yang diminta jangan sampai menghardiknya gitu kan. Itu salah satu terkait dengan yang membatalkan sedekah. Jadi perkataan kita, ya maka dulu kan ada iklan itu kan, mulutmu harimaumu katanya. Intinya hati-hati dengan lisan kita, subhanallah. Karena lisan kita bisa menuntun kita menuju surga dan begitu pun sebaliknya. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lisan-lisan kita. Amin ya Allah. Mangga. Ini maaf Ustaz, ini saya tidak mengatakan apa-apa, cuma terlintas dalam hati begitu, dan tidak sampai mengatakan apa-apa. Wah, seandainya saya tidak berikan semua, ternyata saya butuh sebagian begitu. Tapi tidak mengatakan apa-apa, malah sesudahnya saya istighfar karena seharusnya saya ikhlaskan semua begitu. Jadi orang yang saya beri itu nggak tahu sama sekali bahwa ada terlintas di hati saya seandainya saya tidak memberikan semua begitu. Apakah itu juga membatalkan, Ustaz? Ya kalau itu amalan hati kan, amalan kolbu kan tidak kelihatan. Tapi udah betul, Ibu tadi diiringi dengan istighfar itu sudah betul. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah kalau di sana ada kesalahan, ya Allah menghapus kesalahan itu. Sudah betul, tepat sekali diiringi dengan istighfar. Makasih Ustaz, terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cukup jelas ya Ibu Idar. Baik, kita ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Teh Madinah. Mangga Teh Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, saya ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Ini pertanyaan yang pertama datangnya dari anak saya yang ABG, yang saya pernah juga curhat sama Pak Ustadz beberapa saat yang lalu. Yang pertanyaan pertama ini bagi saya pribadi sih Pak Ustadz, bagaimana mengatasi ABG ya secara Islami, karena menurut anak saya ini contoh orang-orang Islam di Prancis, apalagi kebanyakan adalah orang-orang Maghriban gitu, Maghribi, itu tidak menggambarkan
kasih sayang Islam yang rahmatan lil alamin gitu Pak Ustaz. Bagi anak saya mereka orang yang keras, mereka jorok, bicaranya kasar gitu. Jadi tidak ada ketertarikan bagi anak saya untuk melihat Islam itu secara indah gitu Pak Ustadz. Hanya dari saya dan suami, dan ini pun sepertinya kurang untuk dia gitu, untuk sebagai contoh gitu ya Pak Ustadz. Yang ini pertanyaan saya yang pertama, seperti apa saya harus menyikapi keadaan yang terjadi di sekitar gitu Pak, terhadap anak yang lagi ABG gitu. Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz. Yang kedua ini datang dari suami. Kadangkala di saat waktunya ada, alhamdulillah dia masih melakukan Jumatan ya Pak Ustadz. Yang saya yakini bahwa Jumatan itu wajib bagi seorang laki-laki. Masalahnya di sini karena suami itu hari Jumat bekerja, dan karena suami itu chef, dia itu masak untuk makan siang, jadi tidak memungkinkan beliau untuk berangkat Jumatan gitu Pak Ustadz. Yang kedua, bagaimana caranya menggantikan, apakah ada menggantikan Jumatan yang tidak mungkin bisa dilakukan? Dan pertanyaan kembali dari suami saya, kenapa kebanyakan saat ada ceramah, ceramahnya itu berteriak-teriak seperti marah-marah gitu Pak Ustadz. Sementara kalau saya lihat Pak Ustadz itu kan kalau berceramah tuh penuh ketenangan, enak, nyaman gitu. Nah, tapi bagi suami saya yang melihat di masjid-masjid atau melihat di media sosial juga, ceramah-ceramah tuh kayaknya keras gitu, kayak memaksa gitu. Nah, apa yang harus saya katakan bagi suami saya gitu, mengapa demikian gitu Pak Ustadz? Kiranya begitu pertanyaan pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin saya menanggapi ya. Tadi pertanyaan dari Teh Madinah, terima kasih pertanyaannya. Mengatasi ABG itu anak baru gede ya. Jadi masa ini nanti sahabat semua, ibu-ibu, teteh-teteh yang berpengalaman bisa berbagi ya. Saya menanggapi sedikit saja ya terkait dengan mengatasi ABG. Intinya tadi perlu model kan. Ya, kalau tadi disampaikan ada orang ya yang Maghribi yang sehingga anak itu tidak menarik melihat Islam ya. Intinya perlu model ya. Modelnya ya orang tuanya sebagai model ya. Sekurang apapun orang tua di hadapan anak itu adalah model ya. Maka disinilah bagaimana di dalam ajaran agama kita saling mengingatkan, itu salah satunya bagaimana kita terus berupaya untuk menjadi model yang terbaik untuk anak. Nah, di dalam Islam itu banyak model-model yang Islam rahmatan lil alamin ya. Saya kira bisa masuk ke dunia ABG itu, karena anak-anak ABG itu biasanya ya kan ketika usia belasan tahun itu didikannya adalah sesuai dengan perkembangannya ya, dijadikan mereka sebagai teman, ataupun pendidikan kepada mereka juga yang mereka bisa terima dan mereka nyaman ya. Kalau tadi ini pemikiran saya gitu kan, kalau tadi saya melihat kekurangan model gitu kan, dan di dalam Islam itu banyak model yang rahmatan lil alamin, bisa silahkan diputarkan film-film Islami gitu kan ya, gitu kan, dipilihkan film-film yang bagus gitu kan. Saya kira sahabat-sahabat semua punya referensi film yang bagus gitu kan ya, silahkan yang menampilkan di sana sosok Islam itu rahmatan lil alamin ya. Dan banyak juga film yang memang diangkat dari real gitu kan, dari realita ya. Jadi kalau perlu model ya, tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, bisa dengan sahabat kita, bisa dengan film. Saya kira ya bagaimana intinya supaya anak kita itu yang usianya lagi ABG merasa nyaman tadi. Bahkan itu dikhawatirkan kan ketika ada penolakan ataupun ya dia tidak nyaman gitu kan. Kan semuanya berawal dari nyaman. Tapi saya kira kalau ditonton sama-sama film yang bagus itu, bahkan dengan orang tuanya juga,
sambil ngariung gitu kan, kalau orang Sunda kan kumpul-kumpul ya seru gitu kan. Nah, bisa dimasukkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin di sana ya. Itu salah satunya gitu kan. Kalau anaknya suka membaca ya diberikan bacaan-bacaan yang menampilkan Islam rahmatan lil alamin ya, karena seseorang itu akan terbentuk dari bacaan dan apa yang dia lihat gitu kan, model itu gitu kan. Nah, baik. Kemudian bagaimana dengan sholat Jumat yang ketinggalan ya. Sholat Jumat itu adalah khusus di hari Jumat. Makanya ada dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah khusus panggilannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk sholat Jumat, maka bersegeralah. Nah, tetapi ada juga para ulama menyebutkan uzur sholat Jumat. Ya, sholat Jumat bisa tidak dilakukan ketika ada udzur, gitu kan, ketika ada berhalangan. Ya, salah satunya adalah mungkin terkait dengan ada bencana, gitu kan, tidak memungkinkan. Di luar itu, kalau keluar rumah akan ke masjid, ya, ataupun ke tempat untuk sholat Jumat bersama-sama, terlalu dingin, gitu kan. Maka ketika keluar akan membahayakan, yaitu termasuk rusuh keringanan sholat Jumat, ataupun hujan yang begitu lebat, angin yang begitu kencang, gitu kan, ya, ataupun dalam safar, dalam bepergian, ya. Jadi sholat Jumat yang memang khusus di hari Jumat, ya, tidak bisa diganti jadi hari Sabtu, gitu kan, apalagi hari Senin, gitu kan. Nah, bisa diganti dengan sholat duhur karena Jumat itu di waktu duhur. Maka sholat Jumat juga ada memang beberapa pendapat yang harus juga melaksanakan sholat duhur, tetapi yang lebih arjah bahasanya, lebih sahih gitu kan, cukup dengan sholat Jumat. Kalau mau 2 rakaat sholat sunnahnya gitu kan. Jadi sholat Jumat apabila berhalangan ya itu bisa diganti dengan sholat duhur. Ya sholat duhur, kalau sholat duhur kan tidak usah tidak berjamaah juga kan bisa gitu kan. Juga tidak ada khutbahnya, lebih memungkinkan. Ya, jadi karena itu di waktu duhur ya bisa diganti dengan sholat duhur. Ya kami pun ketika bersafar ya yang mendesak di hari Jumat kemudian tidak sholat Jumat, yaitu bisa diambil keringanan itu, bisa sholat duhur. Ya, silahkan. Kemudian kenapa ceramah ada yang teriak-teriak? Nah, memang ini harus ditanyanya sama yang teriaknya. Saya kira mungkin ada model gaya dia gitu kan, gaya pembawaan. Ya, mungkin melihat kepada bagaimana ketika melihat mengajak itu kan ataupun melarang kemungkaran, memang dalam hadis juga menjadi 3 tingkatan. Ada yang dengan falyughayyir biyadihi, dengan tangan, ya langsung ini yang punya kekuasaan. Ada yang dengan lisan, ya ada yang dengan ingkar hati, ya walaupun itu adalah adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Ya, ketika tadi Teh Madinah suaminya menjadi tidak nyaman ataupun ya tidak tertarik dengan ceramah yang teriak-teriak, ya saya kira banyak juga ustadz-ustadz kita yang ceramahnya lembut. Ya itu yang ditonton, yang diputarkan gitu kan. Jadi supaya terbawa lembut juga. Ya, memang ada kalanya, tapi juga dilihat konteks bagaimana isi daripada ceramahnya. Kalau dia lagi membahas tentang semangat, memang harus disampaikan semangat, berteriak-teriak. Kalau kita menyampaikan kita harus semangat gitu kan, ataupun lagi membahas tentang Indonesia merdeka kan, merdeka kan ya nggak itu juga nggak sama. Jadi ya tergantung kontennya. Tapi saya kira kalau dicermati dari awal memang ceramahnya teriak-teriak kayak dalam tanda kutip memprovokasi, ya udah berarti itu harus ditinggalkan dulu. Belum waktunya gitu kan. Lihat yang yang lemah lembut dulu. Banyak juga ustadz-ustadz kita yang menyampaikan dengan lemah lembut. Karena memang itulah ajaran baginda Rasul. Ya, harus dengan lemah lembut gitu kan. Jadi kalau seandainya dengan keras gitu kan, pasti mereka akan lari gitu kan. Ya, kita diajarkan kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan kata-kata yang baik, bijaksana. Kalaupun ada pertentangan ataupun ada sesuatu yang perlu didiskusikan, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan sangat baik sekali. Baik, saya kira itu. Mungkin yang lain bisa berbagi. Intinya semua senantiasa ada solusi. Jadi selamat menempuh solusi yang terbaik untuk kebaikan kita dan keluarga juga. Demikian Teh yang bisa diterima. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ayep. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan ilmunya juga yang bermanfaat kepada kami. Pak Ustadz, karena waktu juga akhirnya membuat kita harus berpisah ya Pak Ustadz ya. Saya sebagai moderator mengundurkan diri sebelum saya kembalikan kepada Teh Desi. Saya mohon maaf lahir batin bila tadi selama memandu acara ada kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada yang sudah ikut, terima kasih kepada Pak Konjen, Arifah Salamah, terima kasih kepada Udara, terima kasih pada semua teman-teman tim dan juga para peserta yang selalu dengan setia mengikuti MPP. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Semoga saya sudah menyebutkan semuanya ya. Terima kasih kepada kedua orang tua saya. Terima kasih kepada semuanya. Pokoknya kepada semuanya. Kalau ada yang tidak saya sebutkan, mohon maaf lahir batin karena manusia adalah tempatnya khilaf. Saya mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan kepada Teh Desi. Mangga Teh Desi. Alhamdulillah, terima kasih Teh Dini. Pak Ustadz untuk sebagai akhir kajian, mungkin Pak Ustadz senantiasa untuk memimpin doa sebagai penutup. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Teh Desi. Terima kasih semuanya, sahabat semua, jamaah pengajian, teteh, ibu-ibu, Pak Konjen yang masih hadir, alhamdulillah sehat selalu bersama Ibu. Kemudian Mbak Berta, mungkin pantunnya sudah dibukukan ya? Nanti bisa di launching. Insya Allah Ustadz, akan dibukukan Ustadz. Iya, insya Allah. Luar biasa. Baik, terima kasih semuanya, sahabat semua, jamaah pengajian, tentunya Teh Dini dan semuanya, juga keluarga besar pesantren Tahfiz Quran Pondok Fathahillah, ya Bapak Profesor bersama Ibu Haji Halis Susmana yang senantiasa menyemangati kita dan juga mengikuti kajian. Terima kasih. Dan juga tadi di awal yang bertanya Teh Dr. Dewiana, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita semua. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli ala habibina syafiina Muhammad amin ya rabbal alamin. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا يا رب انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Ya Rabb, Engkau mengetahui bahwa perjalanan pengajian ini sudah menuju ke 5 tahun. Engkau berikan keberkahan ya Allah, berikan pahala yang terbaik kepada kami semua ya Rabbal alamin. Allahumma hdina wahdi bina waj'al sababan liman ihtada ya Allah. Tunjuklah kami ke jalan yang terbaik, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hdina wahdi bina waj'al sababan liman ihtada, dan jadilah katakanlah kami agen-agen perubahan kepada kebaikan. Allahumma tawil wa barik umurana, Allahumma sahih ajsadana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa tsabbit imanana wa tanqih iman kami semua ya Allah. Wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa ilal khair qalibna, mudahkanlah kami berbuat kebaikan, wa ansyarni ba'idna, dan jauhkanlah kami dari berbagai musibah, malapetaka, dosa ya Rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Terima kasih atur nuhun semuanya. Saya tutup dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz. Hatur nuhun Terima Pak kasih Ustadz Pak Ustadz. Aep. Semoga ilmu yang Pak Ustadz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Profesor Marsito, kepada Bapak Komjen Bapak Arifah Salamah dan Budara, kepada Teh Dini juga. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah hadir. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk MPP yang ke-5 tahun. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Desi, Teh Dini. Sami-sami semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Konjen. Terima kasih Terima kasih Bu semuanya. Dini, terima kasih. Terima kasih Terima kasih. waktunya.